Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mengikuti untuk doa keluarga di hari ketiga di bulan terakhir, bulan Desember di tahun 2020. Mari kita mulai doa keluarga ini dengan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih anugerah keselamatan berkat Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami, keluarga lepas keluarga. Kami mengucap syukur terima kasih segala sesuatu yang baik Engkau sediakan buat kami. Untuk itu Bapa, kami senantiasa mau dan rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Ima Simamora. Mari Bapa, Engkau berfirman melalui hamba-Mu, agar firman yang sebentar kami dengar bersama-sama dapat memberikan kekuatan bagi iman kami, dan kami boleh terus berharap akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, agar setiap langkah kami selalu dipimpin, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa keluarga ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Matius pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Matius pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan.
Inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abiya. Abiya memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Yerubbaal. Yerubbaal memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca pembacaan kita, banyak orang malas baca bagian firman Tuhan ini tentang sisilah Yesus. Mungkin kelihatannya berbeda dengan bacaan yang lain. Atau bisa jadi orang bertanya, ini maksudnya apa sih? Hanya sekedar bicara tentang keturunan-keturunan atau garis keturunan. Tapi saudara, di dalam pembacaan kita ini ada banyak pesan, tetapi saya mau mengangkat satu pesan bahwa mari kita lihat. Dari Abram ke Daud ada 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 keturunan. Dari pembuangan Babel sampai ke Kristus ada 14 keturunan. Jadi 14 kali 3. Itu dari Abraham. Kurang lebih ada 42 keturunan atau generasi. Begitu panjangnya, begitu jauhnya ke atas. Tapi kita bisa lihat dari pembacaan kita betapa Tuhan Allah itu sudah mempersiapkan dengan sangat luar biasa dari jauh-jauh hari. Dari semulanya tentang kelahiran dan juga keturunan, garis yang dipakai Tuhan Allah untuk menghadirkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Ini adalah juga bicara tentang keluar biasaan Tuhan Allah. Bahwa Allah itu bukan Allah yang menciptakan lalu tinggal diam, tetapi juga Allah yang merawat. Allah yang berprakarsa dalam karya-karya keselamatan. Dalam kehidupan pembacaan kita, garis keturunan Yesus menjadi sangat penting. Bahwa Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa orang-orang yang Tuhan pilih. Garis keturunan yang Tuhan pilih
walaupun sebagai manusia, ada sisi-sisinya mereka juga melakukan hal yang tidak baik atau berdosa di mata Tuhan. Tapi kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang memberikan kesaksian sangat luar biasa. Dengan kata lain, ini mau mengajak kita untuk melihat, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita, bahwa Allah tidak sekonyong-konyongnya menghadirkan kita di tengah dunia. Tetapi Allah sudah mempersiapkan jauh lebih dulu. Sudah jauh dari dulu-dulu keturunan-keturunan atau garis keturunan kita ke atas. Baru sampai ke kita. Dengan sangat baik. Menjadi segambar dan serupa Allah dengan nilai kemuliaan yang luar biasa. Karena itu, mari kita meresponnya dengan ucapan syukur, tetapi juga lebih lagi kita meresponnya bahwa setiap kita Tuhan ciptakan dengan rencana yang sangat matang, dengan rencana yang sangat luar biasa, dengan rencana yang sangat mulia, dan karya ciptanya juga sungguh amat baik mulia. Kita ini ciptaan yang mulia. Kenapa? Tuhan ciptakan bukan dengan kuasa saja, tetapi dengan cintanya yang luar biasa. Karena itu jangan rusak karya ciptaan itu dengan tindakan-tindakan yang pertama. Kita melakukan kekerasan dalam kehidupan kita. Di masa Advent ini kita diajak mengingat kembali bahwa setiap orang itu Tuhan ciptakan sudah dengan rencana yang luar biasa, yang baik, yang bagus, yang mulia. Kalau kita rusak dengan melakukan kekerasan, kita merusak karya ciptaan Tuhan Allah. Sang penciptanya, Tuhannya marah enggak? Marah, saudara. Jadi berhentilah melakukan kekerasan. Tetapi kita juga bicara buat diri kita sendiri. Yakini bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita jangan membuat kita jadi kecil. Jangan membuat kita jadi insecure. Jangan membuat kita jadi buruk. Jangan kita menilai dan mengizinkan nilai-nilai yang buruk itu menguasai hidup kita. Itu dengan kata lain kita juga merusak diri kita. Di dalam masa raya Natal ini, sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah berencana dengan matang dan memakai orang-orang yang hebat di mata Tuhan Yesus. Di mata Tuhan Allah itu jadi jalan kehadiran Yesus Kristus. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Oma, Opa, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang mulia. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi rumah cinta Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menghidupkan Immanuel. Kita dipakai Tuhan untuk menghidupkan Natal dalam hidup kita. Kalau di dalam hidup kita, kita dibully karena tubuh kita, karena kondisi diri kita, karena penyakit kita, bahkan khususnya saya mau bicara kepada anak-anak, kepada remaja. Kalau dalam pergaulan kita dibully, kita dihina, kita tidak bisa selotipin mulut orang, tetapi kita bisa mengontrol agar perkataan orang atau bulian orang itu tidak hinggap dan masuk di hidup kita. Kita bukan ciptaan yang buruk, adik-adik. Kita bukan ciptaan yang buruk, anak-anak terkasih. Kita ciptaan yang mulia. Dan kepada kita, oma opa, orang tua dan orang-orang dewasa, mari sadarilah. Ketika kita dengan emosi di zaman sekarang, mungkin menjelang Natal, uang belum cukup, anak-anak sudah menuntut untuk merayakan Natal, beli baju-baju Natal, suasana Natal, Natal juga belum tentu kita bisa di gereja, kita suntuk. Ingat Tuhan Yesus sebagai Immanuel. Ingat Tuhan hadir Natal untuk menyelamatkan kita dan membuat kita merasakan Tuhan Yesus hadir mendekap kita. Agar kita bisa membasuh dan menahan diri untuk tidak emosi. Memakai tangan, mulut, pikiran kita dengan jalan yang tidak baik, yaitu jalan kekerasan.
Kalau kita melakukan itu, kita merusak ciptaan Tuhan. Kalau kita kemudian membuat diri kita merasa kecil, buruk, kita juga merusak ciptaan Tuhan. Di dalam 42 keturunan dari Abraham, kita bisa melihat Tuhan sudah mempersiapkan ciptaan yang sangat luar biasa, yaitu kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan hidup kita. Dan Tuhan menciptakan kita untuk saat ini di sini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sudah menciptakan kita dan mempersiapkan kita jauh sebelum kita sadar, bahkan sebelum kita diciptakan di rahim ibu kita. Tuhan yang berkuasa itu menciptakan dengan sangat luar biasa baik dan penuh cinta kasih, agar setiap kita mampu menjadi rumah cinta Tuhan, menjadi rahim tempat Yesus lahir, menjadi rahim tempat Immanuel lahir, menjadi rahim tempat Natal itu lahir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih karena Engkau Sang Pencipta yang luar biasa, yang mencipta kami dengan sangat luar biasa jauh sebelum kami hadir tengah-tengah rahim ibu kami. Tuhan, urapilah kami, supaya setiap kami boleh bersuka cita, boleh merasa bersyukur dan menjaga karya cipta Tuhan, tidak merusaknya dengan hal-hal yang tidak baik, kekerasan. Bahkan kami belajar untuk menyediakan hidup kami, untuk menjadi rumah cinta Tuhan, menjadi palungan, menjadi hati seperti Yusuf, bahkan rahim seperti yang dimiliki Maria, supaya sungguh dalam hidup kami, Immanuel itu, Tuhan beserta kita, itu boleh hidup dalam keseharian kami, dalam kehangatan cinta kasih, pelukan, dan juga karya keselamatan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah Advent ini kami mengingat mereka yang sekarang ini sedang berjibaku sebagai orang tua dalam pekerjaan, bahkan mungkin menanggung beban yang besar karena harus mempersiapkan Natal bagi anak-anak mereka. Tuhan, urapilah mereka, beri kesabaran kepada anak-anak kami yang terkasih, cucu-cucu kami, supaya mereka mengerti di masa sekarang tidak bisa merayakan Natal seperti tahun lalu dengan meriah dan luar biasa. Dengan makanan-makanan melimpah, baju-baju baru, atau hiasan-hiasan Natal yang luar biasa. Berilah hikmah supaya setiap anak-anak kami dan cucu kami boleh merasakan Natal, di mana kehangatan keluarga boleh hadir, memeluk, di mana sukacita Natal boleh hadir dalam kesederhanaan, dan mereka boleh merasakan sungguh Natal yang sebenarnya sesungguh-sungguhnya, bahwa kehangatan dan cinta kasih Tuhan Yesus hidup di tengah mereka. Bukan sekedar baju baru, kue-kue yang berlimpah dan makanan-makanan enak. Tuhan, karena itu urapilah setiap keluarga dan orang tua. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa. Kami berdoa untuk saudara kami, ya Tuhan, yang hari ini mereka berulang tahun. Untuk Ibu Eni Setiawati, untuk Bapak atau Saudara Ernest Rain Hartanto, untuk Bapak atau Saudara Ridwan Kurnia. Kau berkati hikmat dan penyertaan mereka, ya Tuhan, dengan kesehatan dan anugerah dan berkat. Kami juga berdoa, ya Tuhan, kiranya Kau memberkati pemerintah untuk mengawal dan menjaga dan melindungi setiap anak bangsa dan juga kesatuan. Pakailah kami gereja Tuhan menjadi saluran penyalur damai sejahtera
tengah kehidupan kami dan kehidupan keseharian kami bersama para tetangga-tetangga yang berbeda. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, kalau kita buka mata, kita akan melihat terang. Kalau kita buka hati, pasti ada damai. Kalau kita buka kasih, ada sukacita. Kalau kita semangat, pasti ada harapan. Mari kita memuji Tuhan sebagai nyanyian penutup. Kita menyanyi dari PKJ 60 ayat 1 dan 3. Hai umat manusia. Mari saudara, ingatlah bahwa Tuhan menghadirkan bayi Yesus Kristus melalui Yusuf dan Maria. Bukanlah karya yang asal-asalan, tetapi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, berlapis-lapis generasi. Yesus yang hadir sebagai Immanuel, yang lahir dengan cinta kasih, membalut mereka yang terluka, menguatkan mereka yang lemah, memeluk mereka yang lelah, dan juga tetap menopang mereka yang hancur hatinya. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dan berkat, penghiburan, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkesudahan akan senantiasa memimpin, membimbing, menyertai dan memeluk saudara dan saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa